Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratil idza wal fudala wal karama yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama senantiasa kita rindukan nasihat-nasihat dan bimbingan beliau, para habaib wabil khusus Sayyidil Walid, ayahanda kita Al-Habib Gadri bin Uthman Al-Idrus. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan usia beliau dalam sehat wal afiat, dimudahkan segala urusan beliau min umuri dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Yang mulia guru kita, pengasuh Pondok Pesantren Darul Muhibbin lil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, akhina fillah Al-Habib Muhammad Ridwan bin Sayyidil Walid Habib Gadri bin Uthman Al-Idrus. Kita doakan pula beliau mudah-mudahan dipanjangkan umur dalam sehat wal afiat dan dikabulkan segala hajat-hajat beliau, hajat dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Para asatid wa asatidah, jamaah al-muhibbin wal muhibbat, yarhamni wa yarhamukumullahu jami'an. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Resapi kalimat alhamdulillah ketika kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada saat seperti ini rasa syukur terhadap sedikit nikmat yang Allah kembali bukakan untuk kita itu akan lebih berasa ke dalam batiniah kita. Bayangkan, ya, bayangkan berapa bulan kita diguncang dengan hal-hal yang membuat kita takut. Kita diguncang dengan hal-hal yang membuat hati kita tergetar. Karena kita yang terbiasa diberikan kebebasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita yang terbiasa hidup bebas sekehendak apa yang kita inginkan, bahkan kadang-kadang dalam kehidupan kita tidak sungkan dan tidak segan melanggar dari apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah apa yang kita rasakan hari ini, apa yang kita alami beberapa bulan terakhir ini, kita merasakannya sendiri nih. Kita saksi hidupnya, kita pelaku sejarahnya. Pian tahu kada? Ini kisah corona. Ketika sudah habis dan berlalu, mudah-mudahan dicepatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan tertulis dalam sejarah di mana kita belum pernah mendengar sejarah sejak zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini. Kita generasi yang entah disebut apa, hendak dipadahkan beruntung, kada untung sama sekali. Ya kalau cuma kita mendapatkan pelajaran yang sungguh berharga. Hanya kita generasi yang merasakan betapa ketika ingin beribadah berjamaah, ingin mendekatkan diri kepada Allah, dibatasi. Hanya kita yang ingin bersilaturahmi, berjabat tangan, dilarang. Masya Allah. Ini pelajaran yang berharga bagi kita. Betapa berharganya kebebasan yang telah kita rasakan selama ini. Dulu koler ke majelis, pas wayah majelis ditutup, coba pian kada merasa takutan lah. Kada merasa takutan lah. Kalau pina ini tanda-tanda nih, kalau pina ini tanda-tanda akhir zaman yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa berbagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dipersulit. Sulit. Pian tahu kada kalau Dajjal turun, orang nang beriman itu apabila beriman bunuhnya.
Ayo, kita belum sampai lagi ke situ. Cuma nih hawa-hawanya kerasaan, pian merasa kada? Kan kayak apa? Kada takutan lah pian. Sebagaimana Nabi SAW, beliau anjurkan kita sholat sunnah ketika terjadi gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Disunnahkan kita sholat sunnah. Apa tujuan sholat sunnah itu ketika ditanya kepada Nabi? Minta kepada Allah agar bulan itu kembali lagi, agar matahari itu kembali lagi. Takut ketika gerhana itu kada ampih-ampih gerhananya kadap belalawasan. Han kayak tujuan yang kita alami saat ini nah. Takutan kada pian. Kalau beribadah macam ini tak halang-halang sampai ke akhir zaman, naudzubillah wa a'udzubillah. Betapa berharga kebebasan yang Allah berikan kepada kita. Malam ini kita kembali dikumpulkan dalam majelis. Malam ini kita kembali dikumpulkan dalam suatu suasana yang penuh dengan keberkahan. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah melanggengkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluaskan seluas-luasnya jalan kita untuk cinta kepada Allah, untuk menjalankan sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa menyedihkan kalau kita melihat entah apa yang dibalik semua ini, tapi kalau kita lihat ketika Allah Subhanahu wa taala nih, ini kita selalu ngambil sisi positif dari segala sesuatu. Lihat, mana orang-orang yang sombong yang merasa dirinya paling kuat? Mana orang-orang sombong yang merasa dirinya paling hebat? Coba lihat, dalam keadaan huru-hara sekecil ini, Allah kirimkan makhluknya yang sangat kecil, 10 kali lebih kecil daripada butiran pasir. Coba, makhluk kecil yang Allah kirimkan ini meluluh lantakkan kesombongan, meluluh lantakkan mulut-mulut yang suka membanggakan diri, menghancurkan segala takabur yang diucapkan oleh manusia. Ini hanya makhluk kecil yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berkuasa untuk memberikan yang lebih dahsyat. Kalau hanya dengan makhluk yang kecil ini aja dunia sudah terhambur-hambur, kayak apa amun nang taganal sedikit pada corona kira-kira, naudzubillah. Ya kelak, Masya Allah. Ini rasa syukur yang sangat mendalam di dalam hati kita. Banyak yang ngirim WA, Bib kayak apa Bib majelis kita, Bib kayak apa ini Bib beribadah dilarang, Bib kayak apa ini. Allah, ini kalonya lagu dangdut tuh ada kalau sudah tiada baru terasa. Ya kalah han lagi tuh nang rajin kulir ke masjid bejumahat han ditulusakan Allah Ta'ala nyawa kada bejumahat. Ya kah? Nah, Masya Allah. Takut kita, takut, rasa takut di dalam hati itu harus selalu ada. Takut jangan-jangan Allah sudah mulai kurangi nikmat-nikmat ini. Takut jangan-jangan Allah tidak akan kembalikan lagi. Ini rasa takut harus selalu ada, walaupun kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam keadaan ini kita harus memiliki sifat sebagai muslim sejati yang tidak surut perjuangannya, yang tidak kendor semangatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam jalan apapun. Kada boleh berjamaah di masjid di rumah. Ya Allah, luar biasa pian, Masya Allah, Ramadan tahun ini luar biasa. Kalau Ramadan yang lalu itu di kampung paling saya kong berdua nang jadi imam tarawih. Ramadan tahun tadi, nah di sini bibinian mengerti bahwa tampan dan mapan itu bukan jaminan. Iya kah? Iya kah? Makanya mun mencari laki itu nang kawa dijadikan imam, nang kawa yang kawa dijadikan sebagai pedoman menuntun kehidupan kita kepada Allah. Bahkan tahun ini aja hanya ketahuan pada laki itu kada hafal juz amma.
Anu kae kita tarawihan nah. Tetangga tuh tarawihan juga di rumahnya sakaluargaan rami banarnya mbah tarawih tadarusan. Anu jarang macam-macam alasan, macam-macam alasan kayak apa yo? Salah siapa? Masya Allah. Jadi luar biasa. Hikmahnya tah. Rekor dalam sejarah tahun ini imam tarawih terbanyak sepanjang masa. Mbayu dahulu sakampungan tuh langgar sebuting 2 saikong 2 ikong. Jadi imamnya tahun ini nang mana nang tarawih di rumah ya bilang saban rumahan jadi imam tarawih. Lagi tak. Masya Allah. Hari raya kerasaan. Nang hendak bulik kampung, bahkan hendak melangi kuitan ke kampung, kada kawa ya Allah. Kayak apa rasanya hati? Karena wayahnya, waktunya kita hendak bertamu terhalang oleh berbagai macam hal, protokol kesehatan, PSBB, lockdown, karantina wilayah, macam-macam apa istilahnya. Hati kita kaganangan lon kuitan di kampung, bayandak bulik, huhuasnya banyak banar. Jaurang kena dibulik akan orang kena di karantina, macam-macam. Pian pernahlah membayangkan waktu pian madam tulak pada kampung, hidup bakal keluarga, bagawi di kampung orang. Pian pernahlah membayangkan hati kuitan pian nang mengganang pian saban malam, malawasnya anak kuning kada sing bulikan. Sedangkan kita mengganang kuitan tuh kadang-kadang setahun sekali hendak hari raya aja. Kuitan kita nang taganang saban malam tuh nah hendak mendatangi sidin tuha. Diharap-harap sidin nih, sidin kalau pina ada kejutan anakku bulik, anakku sampai hari raya pas hari raya kada bariakan orang bulik. Allah. Maka di sini kita belajar banyak. Betapa berharganya ibadah yang dilakukan berjamaah. Betapa berharganya silaturahim yang terus terjalin sesama kita. Lihat pian. Sunnahnya Nabi, amun betamuan besalaman. Amun betamuan bersalaman. Karena ketika 2 orang saudara muslim bersalaman, maka berguguranlah dosa di antara jari jemari mereka. Jalan-jalan mudah untuk menghapuskan dosa itu tertutup nah tunggal di kita. Karena apa? Kada lain juga tadi disampaikan oleh Habib sudah, bahwa ini adalah ulah daripada tangan-tangan manusia. Ulah daripada tangan-tangan manusia. Kenapa jadi macam itu? Nabi SAW melajari kita mulai bangun guring sampai bepijim pulang guring. Dilajari dengan sunnah-sunnah yang tentu setiap sunnah Nabi akan membawa dampak yang positif, efek yang baik dalam kehidupan kita. Sunnah yang paling dianjurkan oleh Nabi SAW adalah menjaga wudhu. Lihat betapa orang-orang di zaman ini sangat sedikit yang mampu dan mau untuk menjaga wudhunya. Nangaran menjaga wudhu itu kayak apa? Berwudhu senantiasa dalam keadaan berwudhu, bagawi kah berwudhu, berjalan kah berwudhu, berjualan kah berwudhu. Bukan hendak sembahyang, hendak mengaji aja berwudhu, tapi dalam setiap keadaan apabila batal, secepatnya sesegera mungkin perbaharui lagi wudhunya. Itu nangaran menjaga wudhu. Dijaga. Ternyata dengan keadaan nang kaya ini, akhirnya kita bisa mengerti betapa berharganya sunnah Nabi yang ngarannya wudhu. Wudhu ini luar biasa. Kalau kita kadang menjaga wudhu, banyak hadis, banyak riwayat yang menceritakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghindarkan seorang hamba dari suatu keburukan gara-gara dia menjaga wudhunya. Wudhu ini gawian luar biasa, Masya Allah. Hanya ada di agama Islam. Hanya ada di agama Islam. Masya Allah. Suatu pekerjaan yang mendatangkan banyak sekali manfaat-manfaat yang luar biasa.
Kadada gawian lain nang sama lawan wudu nih kadada nang sama. Satu-satunya gawian, pahalanya ganal, bernilai ibadah. Dan jika kita dalam keadaan berwudu, maka selama kita menjaga wudu kita, malaikat selalu mendoakan kebaikan untuk kita. Ayo pian wudu nih, Masya Allah. Nang dibasuh muha, tangan, kepala, batis. Nang suci saawakan, Masya Allah. Ini gawian kada sama. Pian mandi begisik, nah behimat mandi begisik barasih sudah awak. Bolehlah sembahyang? Kada boleh, amun kada baudu. Tapi jar abi munnya kada baudu tuh biar bakantut kada mau batal. Nyangarannya kada baudu. Anak batal ya kala. Insyaallah. Ini adalah suatu pekerjaan sunnah yang banyak dilalaikan oleh orang-orang di zaman sekarang. Ayo mulai lagi. Kita biasakan diri kita masing-masing untuk menjaga wudu. Kalau batal berwudu lagi, batal berwudu lagi. Banyak untungnya berwudu nih. Berwudu nih banyak untungnya. Misalnya kita nih, ini misalnya gawian lain kadada nang boleh. Bulan puasa berwudu. Hari panas hendak sembahyang zuhur berwudu kita. Dianjurkan wudu tuh walaupun Ramadan tetap dianjurkan dengan sunnah-sunnahnya, berkumur, istinsyak pelan-pelan tapi jangan sampai masuk ke terlalu dalam dan lain sebagainya. Pas kita berkumur hendak berwudu, tiba-tiba ada sesuatu yang gugur atau ada petir, takajut kita tataguk banyunya, maka puasanya kada batal. Kayak itu kalau guru asal dalam keadaan berwudu. Amun pian kumur malumu banyu nah berwudu kada sambil nonton TV nah banyu di kumur. Maka banyu es. Itu kada batal juga asal jangan tataguk. Kada batal. Nang mau ulah batal itu apabila lewat daripada tenggorokan kerongkongan ini hanyar batal. Tapi apabila ada cacak gugur tataguk banyunya batal. Kada sama lawan wudu. Kalau dalam keadaan kita mengerjakan sunnah wudu, berkumur, ada petir atau ada sesuatu nang maulah kita takajut lalu tataguk tuh bahujung ngarannya. Nah, Masya Allah. Pokoknya pian nangaran wudu nih Masya Allah. Niatnya paling mudah niat wudu nih. Kadang kayak niat mandi dan lain sebagainya harus disambat alasannya kenapa jadi mandi. Bibinia namun haid disambat alasannya mandi bersih daripada hadas haid, mandi bersih daripada nifas, mandi daripada junub. Tapi kalau berwudu kada perlu disambat. Sengaja aku berwudu karena hendak sembahyang kada perlu. Sengaja aku berwudu karena hendak mengaji kada perlu. Sengaja aku berwudu karena Allah, sudah selesai. Nawaitul wudu lillahi ta'ala, selesai. Kalau sepanjang-panjang, mun hendak nang panjang-panjangi ada bapak. Kenapa jadi boleh macam itu? Karena gawian wudu kada ada gawian nang menyamainya. Amun mandi pian kada berniatan mandi juga, kada sama amun kada diniati, kada mau suci, kada mau bersih. Jadi harus berniat panjang-panjang. Sekurang-kurangnya sengaja aku mandi supaya diperbolehkan sembahyang. Mandi. Ya Allah. Amun wudu, ya Allah. Dijaga wudu pian. Dijaga wudu. Insyaallah kalau umat Islam ini menjaga wudu, maka ini adalah pintu jalan keluar daripada segala kesusahan yang kita hadapi saat ini. Ya mudah-mudahan majelis kita bisa terus berjalan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan virus ini, mudah-mudahan musibah ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat orang-orang saleh, dengan berkat para zuriat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkat kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi ulun sambil salajur jo besaruan bahwa malam Sabtu di wadah ulun pun kembali dibuka majelis insyaallah sesuai dengan jadwalnya di malam Sabtu ketiga setelah lebaran insyaallah. Jadi alhamdulillah sudah mulai ada pelonggaran-pelonggaran. Mudah-mudahan Allah terus jaga kita seperti ini dan mudah-mudahan ya Allah ulun kada kau menggambarkan betapa bahagianya hati tadi.
Jadi bujur-bujur diresapi, rasa akan bujur mulai hari ini kita mun hadir majelis, nikmati bujur-bujur keadaan di majelis tenah. Ini masih kada terlalu terasa sebab liburnya majelis berbarengan lawan Ramadan. Jadi memang terbiasa libur ketika Ramadan. Bahkan namun hati itu sudah terpaut lawan majelis. Seminggu gin kada kawa turun majelisna gelisah. Gelisah. Itu tanda orang nang hatinya terpaut atau terikat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bujur-bujur kita rasakan, nikmati bujur-bujur. Kalau ini minggu kena ditangati orang pulang. Ai kena tahu. Napa habar ya kalau naudzubillah mudahan kada. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ulun mohon ampun maaf zahir dan batin, minta ridha minta halal dunia akhirat lawan pian sabarataan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.